Wakil Gubernur NTT Joni Asamoda mengunjungi penyintas erupsi Gunung Lawotobi laki-laki di posko pengungsian Desa Bokangwolo, Mantang, dan hunian sementara Huntara, Desa Konga, Kecamatan Titehena, Flores Timur, NTT pada Selasa 15 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Joni mendengarkan keluhan warga mengenai masalah biaya pendidikan pelajar siswa dan mahasiswa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Flores, Paul Kablen. Rekan Paul, silakan laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Alinda dan teman-teman Tribuners. Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma eh, sudah mengunjungi penyintas korban erupsi Gunung Leutobi laki-laki yang tinggal di posko Desa Bokang Wolomatang dan juga di posko Desa Konga dan hunian sementara yang berada di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur pada Selasa 15 Juli 2025 kemarin. Dalam tatap muka bersama para penyintas di Desa Bokang Wolomatang, dan para penyintas ini umumnya berasal dari Desa Hokenjaya, Kecamatan Wulanggitang. Eh, Mereka mengeluhkan tentang beberapa hal yang salah satunya itu yang paling menyulitkan mereka adalah biaya pendidikan pelajar mulai dari SMP dan SMA, terkhusus bagi mereka yang menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah swasta. Selain dari itu juga mereka juga mengeluhkan tentang kesulitan mereka dalam membiayai pendidikan perkuliahan anak-anak mereka yang masih berada di universitas dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun di luar daerah, karena memang perkebunan atau hasil bumi yang ada di perkampungan sudah tenggelam bersamaan dengan aktivitas Gunung Leutobi laki-laki, dan memang di perkebunan di wilayah Kecamatan Titihena, maksud kami di wilayah Kecamatan Wulanggitang sudah hangus terbakar dan tidak ada lagi yang bisa dipanen. Adapun yang bisa dipanen hanya sisa-sisanya saja dengan pendapatan yang sangat minim. Eh, Atas keluhan ini, Wakil Gubernur Joni Asadoma berjanji untuk memperhatikan secara khusus bagi para anak-anak penyintas yang masih menempuhkan pendidikan tinggi dan juga yang akan berkuliah di tahun 2025 ini. Segala masukan yang disampaikan oleh para penyintas korban bencana ini akan dibawa untuk didiskusikan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, juga kepada lembaga DPRD Provinsi NTT untuk disikapi dan dieksekusi agar membantu para korban yang masih tertimpa bencana dengan aktivitas erupsi yang masih terus terjadi hingga saat ini. Dan selain berjanji untuk memperhatikan secara khusus bagi korban terdampak, khususnya para pengungsi di aspek pendidikan, Joni Asadoma juga membawa bantuan sembako yang diantaranya adalah makanan siap saji dan juga beras. Dan ia juga berjanji akan dalam waktu dekat ini akan mengirim pakaian yang masih layak pakai dari Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, ke posko pengungsian yang ada di Kecamatan Titehena. Dan kemarin dalam kunjungan atau tatap muka itu juga dihadiri atau didampingi oleh Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran bersama dengan Forkompimda, juga rombongan Wakil Gubernur juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan rekan Kak Kalinda, dapat saya laporkan juga bahwa eh, perhatian terhadap pendidikan bagi anak-anak korban erupsi khususnya para mahasiswa ini juga eh, menjadi komitmen dari pemerintah daerah Flores Timur. Wakil Bupati Ignas Boli Urang kemarin kembali menegaskan bahwa Pemda Flores Timur terus berusaha untuk membantu. Salah satunya itu juga ketika mereka menyampaikan secara langsung kepada BNPB beberapa waktu lalu. Dan adapun nominal yang disebutkan Wakil Bupati kemarin per mahasiswa itu perkiraannya mencapai 1 juta rupiah untuk satu orang mahasiswa. Dan dalam kunjungan kemarin kembali ditegaskan bahwa eh, progres untuk pembangunan hunian tetap bagi korban erupsi yang meliputi 5 desa di Kecamatan Ilebura dan Kecamatan Wulanggitang hingga saat ini masih terus dilakukan. Pemerintah daerah sudah
menyiapkan lahan, dan salah satunya di Noboleto itu sudah memiliki SK dan jalan masuk ke hunian tetap sudah mencapai 5 kilometer atau tersisa beberapa ratus meter untuk sampai ke lokasi pembangunan huntap. Dan selain dari Noboleto ada beberapa lahan di sekitarnya yang dengan total keseluruhan lahan mencapai 100 hektar. Kendati demikian, pemerintah daerah Flores Timur juga masih melakukan pendekatan-pendekatan dengan tokoh masyarakat yang memiliki lahan secara komunal di wilayah Wulanggitang, seperti di Desa Borukedang dan juga wilayah-wilayah lain yang tidak terlalu jauh dengan kampung lama, sehingga kultur budaya dan juga kearifan lokal itu tidak jauh dari tempat kampung mereka yang lama. Dan juga memang di kampung lama adalah tempat mereka mencari uang, dan memang warga penyintas ini juga didominasi oleh para petani, sehingga apabila kalau lahan ataupun tempat hunian tetap yang akan dibangun terlalu jauh dengan permukiman, maka hal itu juga tentu berdampak terhadap kemajuan ataupun aktivitas ekonomi dari warga masyarakat yang memang bergantung dari bertani. Demikian Alinda informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Paul dari Tribun Flores atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Wakil Gubernur NTT, Johnny Asadoma. Terus sekolah khususnya mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi ataupun yang akan masuk pendidikan tinggi atau universitas-universitas. Ini akan menjadi perhatian saya bawa ke provinsi untuk kita bahas, diskusikan dengan gubernur dan DPRD untuk kita melihat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.